Tifus atau demam tifus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Tifus dapat menular dengan cepat melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi sanitasi yang buruk, dan keterbatasan akses air bersih dapat menyebabkan perkembangan penyakit tifus. Anak-anak sangat rentan terserang tifus karena sistem kekebalan tubuhnya masih lemah. Segera diobati apabila seseorang mulai menunjukkan gejala untuk mendukung pengobatan dari dokter. Biasanya dokter akan memberikan resep tertentu untuk mencegah terulangnya infeksi di kemudian hari. Pengobatan tifus juga dapat dilakukan di rumah menggunakan bahan-bahan alami. Berikut bahan-bahan alami untuk mempercepat pemulihan tifus. 1. Oralin. Meminum oralin dapat meredakan gejala tifus karena oralin dapat mengganti cairan tubuh. Bahan untuk membuat oralin antara lain gula, garam, dan air. Pembuatan oralin sangat mudah. Setengah sendok teh garam dan 6 sendok teh gula pasir ke dalam 4 gelas air. Selain membuat sendiri, oralin juga bisa dibeli di apotek terdekat. Oralin dapat diminum selama beberapa kali dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Apel. Cuka sari apel bermanfaat untuk mengembalikan energi pada penderita tifus. Cuka sari apel memiliki sifat asam sehingga dapat membantu mengeluarkan panas tubuh secara perlahan. Kandungan mineralnya juga dapat menggantinya mineral yang hilang akibat diare. Cara membuatnya yaitu campurkan setengah sendok teh cuka sari apel dan sedikit madu ke dalam segelas air. Larutan tersebut dapat diminum sebelum makan selama 5-7 hari. Antimikroba dalam bawang putih dapat menghilangkan racun berbahaya di dalam tubuh sehingga sistem imun tubuh meningkat. Sendok teh bawang putih yang sudah dihancurkan, secangkir susu, dan 4 gelas air. Rebus larutan tersebut hingga tersisa seperempatnya dan minum sebanyak 3 kali sehari. Selasih mengandung antibiotik dan antibakteri. Daun selasih berguna untuk menurunkan demam, menghangatkan tubuh, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Cara membuat obat tifus dari daun selasih sangat mudah. Siapkan 20 helai daun selasih, 1 sendok teh jahe yang sudah dihancurkan, dan segelas air. Rebus semua bahan hingga larut. Berkurang setengahnya, tambahkan sedikit madu untuk menambah rasa manis. Minum larutan tersebut sebanyak 2-3 kali sehari selama masa pemulihan. Gejala penyakit tifus juga dapat diatasi dengan mengkonsumsi pisang. Kandungan pektin pada pisang dapat menyerap cairan di usus sehingga menurunkan frekuensi diare pada masa pemulihan. Penderita tifus disarankan untuk mengkonsumsi pisang sebanyak 3 kali sehari. Selama dikonsumsi langsung, pisang juga bisa dicampurkan dengan setengah cangkir yogurt dan 1 sendok teh madu. Konsumsi selama 2-3 kali sehari hingga masa pemulihan selesai. Saya akan juga menjelaskan cara membuat batik. 1. Bahan dan alat. Sebelum mempelajari proses pembuatan batik, kamu perlu mengetahui bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat batik tulis. Secara tradisional, bahan dan peralatannya yang digunakan sebagai berikut. Kain mori atau sutra. Kain mori adalah kain tenun berwarna putih yang terbuat dari bahan polister, rayon, dan sutra. Kain mori memiliki kualitas yang beragam. Bahan kain mori bersifat halus dan dingin. Jenis kain mori yang digunakan akan sangat menentukan kualitas kain batik yang dihasilkan. B. Lilin atau malam. Lilin yang digunakan untuk membatik terbuat dari bahan alami dan bahan kimia atau buatan pabrik. Lilin putih, kuning, dan hitam merupakan jenis lilin yang berasal dari pabrik, sedangkan lilin tawon dan lilin kelenceng terbuat dari sarang lebah. Lilin gondorukem dan keplak merupakan bahan campuran lilin.
Pewarna batik dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami, pewarna buatan. Pewarna alami yang digunakan berasal dari kulit pohon soga tinggi, teh, kayu, tegeran, kunyit, dan kesumba. Adapun pewarnaan buatan yang digunakan berupa naftal dan garam. Kini pewarnaan batik lebih banyak. Kan pewarna buatan karena warna yang dihasilkan lebih beragam, bagus, dan tahan lama. Selain membutuhkan bahan, membuat batik juga memerlukan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk membatik sebagai berikut. Digunakan untuk menggambar motif hias menggunakan lilin. Canting terbuat dari tembaga, sifatnya ringan, mudah lentur, dan kuat. Meski tipis, bagian-bagian dari canting yaitu gagang, terong, nyapung, dan berat atau cucuk menurut fungsinya. Canting renggerang atau batikan pertama kali sesuai dengan polanya, dan canting isan atau untuk mengisi bidang batik. Menurut ukurannya, canting terdiri atas canting kecil, sedang, dan besar. Menurut jumlah cucuknya, canting terdiri atas canting bercucuk 1 atau canting cecekan, bercucuk 2 atau canting laron, dan bercucuk 3 atau canting telon. Untuk mencairkan lilin, selain kompor biasanya juga menggunakan pemanas lain berupa anglo atau terbuat dari tanah liat atau tiang, menyangga dari kayu atau bambu, berfungsi untuk membentangkan kain. Panci besar dan setrika berfungsi untuk proses pelarutan lilin dan menghilangkan lilin yang melekat pada kain. Saringan berfungsi untuk menyaring lilin yang telah dicairkan melalui proses pemanasan. Proses membatik dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut. Buatlah desain pada kain mori dengan motif hias yang diinginkan. Atau malam di atas wajan, kemudian panaskan di atas kompor hingga mencair. Canting untuk mengambil lilin atau malam yang sudah mencair, kemudian dituliskan pada desain objek gambar pada kain mori. Bukan pewarnaan pada batik yang telah diberi motif hias. Warnai batik dengan cara menuangkan naftal yang dicampur air ke dalam panci besar atau ember. Lilin atau malam yang telah ditulis pada kain. Caranya, siapkan air yang mendidih dengan dicampurkan abu soda, kemudian kain batik dimasukkan ke dalam air yang mendidih sambil diaduk-aduk agar lilin atau malam terlepas dari kain. Lepasnya lilin atau malam pada kain akan memunculkan yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi malam atau lilin dalam menutupi desain adalah agar warna tidak mengenai kain yang tertutup lilin. Setelah semua lilin atau malam terlepas, angkatlah kain dan cucilah menggunakan air dingin kain hingga kering. Permukaan kain menggunakan setrika. Dalam proses membatik ada 4 teknik yang bisa dilakukan, antara lain teknik celup ikat, teknik canting tulis, teknik periting atau cap, dan teknik colet. Teknik canting tulis. Canting tulis adalah teknik membatik dengan menulis di atas kain menggunakan cairan malam dan canting. Teknik membatik ini membutuhkan ketelitian yang tinggi dan keuletan sehingga kain batik
Kain yang telah dihias dengan pola-pola tertentu lalu diwarnai dengan cara dicelup ke pewarna atau dengan teknik colet, yaitu menyapukan warna pada kain menggunakan kuas atau rot. Celup ikat. Teknik celup ikat adalah pengerjaan motif dengan cara mengikat sebagian kain kemudian dicelupkan ke dalam larutan berwarna. Saat diangkat dari larutan berwarna, kemudian dibuka ke bagian batik yang tidak diikat, tidak terkena warna. Teknik celup ikat menggunakan tali, benang, dan karet sebagai bahan penghambat atau perintang warna. Teknik ini dapat juga dilakukan dengan cara disiram, disuntik, disemprot, dan lain-lain. Teknik periting atau cap. Teknik batik periting atau cap dilakukan dengan menempelkan cutting cap yang telah dicelup dalam cairan malam pada kain. Cutting cap berfungsi untuk menempel dan memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan motif batik. Cap biasanya memiliki motif yang rapi dan cukup identik. Namun apabila kain dibalik, bagian belakangnya akan terlihat lebih buram karena proses pengecapan hanya dilakukan di salah satu sisi kain saja. Colet. Teknik colet merupakan teknik membatik yang dilakukan dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan kuas. Teknik colet membutuhkan kreativitas dan kemauan seni tinggi serta mampu mengombinasikan beragam warna. Semakin kecil, rumit, dan detail gambar yang dihasilkan, semakin tinggi pula nilai seni dan nilai jual dari batik colet ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.